Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa mawala summa amma ba'du. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Qawaid fi Fiqhil Qulub, ya, kaidah-kaidah dalam fikih hati. Sekarang kita masuk pada kaidah yang pertama, yaitu zakatul qalbi mithlu nama'il badan. Mensucikan hati, sucinya hati seperti tumbuhnya badan atau raga, ya. Jadi di kaidah yang pertama ini kita akan membahas tentang bagaimana seseorang itu mensucikan hatinya. Ya, dan ini adalah karunia yang harus kita raih dan kita gapai. Karunia dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan minhum. Ya, Allah telah berikan karunia kepada orang-orang beriman berupa rasul yang diutus dari kalangan mereka. Apa karunianya? Ya, yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Ya, yaitu membacakan ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, dan menyucikan mereka. Az-zaka fil lughah, jadi zakah, ya, suci, ya. Zakah itu bisa membayar zakat. Makanya kita biasa dengar bayar zakat. Bayar zakat itu mensucikan harta-harta kita, ya. Agar harta kita suci, maka kita bayar zakat. Az-zaka fil lughah, bersuci atau zakah dalam bahasa, an-nama wa ziyada fis shalah, ya, pertumbuhan dan pertambahan dalam kebaikan. Yuqal, dikatakan zaka syai'u idza nama fis shalah, ya, sesuatu itu menjadi zaka, menjadi zaki kalau dia tumbuh dalam kebaikan. Fal qalbu yahtaju ay yatarabba fayanmu wa yazidu hatta yakmula wa yasluha wa yaflah, ya, maka hati ini butuh untuk diperhatikan, ya, butuh untuk diolah sehingga dia tumbuh dan bertambah sampai dia sempurna, menjadi baik dan beruntung. Kama yahtajul badan ayyurabba bil aghfiyatil muslihah, ya, sebagaimana badan ini harus diperhatikan gizinya, ya, asupan gizinya, asupan nutrisinya yang membuat badan ini bisa tumbuh dengan sehat. Wa katsirun minan nas yas'auna lailahum wa naharahum fil inaya bi abnaihim wa islahiha wa taghdhiyatiha. Ya, betapa banyak orang-orang itu berusaha semaksimal mungkin malam siang untuk apa? Untuk memperhatikan asupan gizi tubuhnya, untuk memperbaiki tubuhnya, memberikan nutrisi, wadaf al-afat wal amrad anha, menjaga tubuh ini agar tidak terkena bakteri maupun penyakit. Wa rubbama qata'u fi hadzal mafazat, dan banyak orang-orang berhasil dalam hal ini. Wa anfaqul amwalat ta'ila, dan mengorbankan harta yang tidak sedikit. Wa hadza la haraj fihi syar'an, dan ini tidak masalah, ya, dan ini secara syariat, secara agama ini tidak berdosa orang seperti ini, ya, mengorbankan banyak harta untuk menjaga kesehatannya. Illa annal mu'sif annahum la yubdhiluna ba'd hadzal juhdi fil inayati bi qulubihim wa taqwiyatiha wa islahiha wa sa'ya fi shifaiha min amradiha. Hanya saja kebanyakan orang tidak berjuang, ya, tidak mengerahkan tenaganya, waktunya, hartanya sebagaimana dia mengerahkan tenaganya pada memperbaiki tubuhnya, ya. Jadi banyak orang dia urusi tubuhnya, lupa untuk memberikan perhatian khusus kepada hatinya, ya. Lupa untuk memberikan nutrisi kepada hatinya, lupa untuk memperbaiki hatinya, lupa untuk mengobati hatinya dari berbagai macam penyakit. Ma'anna sya'naha a'zam, ya, padahal urusan hati ini lebih besar daripada urusan badan. Fa innaha mahallu nadhari rabbihim, ya, dan hati ini, ya, adalah tempat Allah melihat kita. Wa 'alaiha madaru sa'adatihim wa saqaihim, ya, dan hati juga merupakan penentu kita ini bahagia atau kita ini sengsara. Qala subhanahu, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, ya, beruntunglah orang yang mensucikan jiwa dan hatinya, dan merugilah, celakalah orang yang mengotorinya. Ayat ini berada dalam surah Asy-Syams, ya, insyaallah kita hafal semua, dan surah ini
Allah bersumpah dalam surah ini dengan sumpah yang terpanjang dalam Al-Quran, yang terbanyak, ya, sekitar 11 sampai 13 Allah bersumpah ya, wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jalla. Itu ayat-ayat awal semua itu adalah ayat-ayat sumpah Allah bersumpah demi matahari, ya, demi siang, demi malam dan seterusnya. Ya, kemudian barulah di ayat yang ke-9 Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha, telah beruntunglah orang yang mensucikan. Artinya Allah sangat serius menyampaikan ini, ya, bahwasanya yang mensucikan jiwa dan hatinya akan beruntung. Adapun sebaliknya mengotorinya akan binasa, akan celaka, dan mengotori hati tentu dengan maksiat. Qala Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, innallaha la yanzuru ila ajsadikum, sesungguhnya Allah tidak melihat pada tubuh kalian, wala ila suwarikum, bentuk kalian Allah tidak lihat. Ya, maksudnya di sini bukan lihat tubuh, yang maksudnya lihat dengan penuh mahabbah, dengan kecintaan. Allah kalau lihat tubuh sebagus apapun tidak menambah cinta Allah. Seburuk apapun model tubuh kita tidak mengurangi cinta Allah Subhanahu wa taala. Walakin yanzuru ila qulubikum, tetapi Allah melihat pada hati kita. Wa asyara bi asabihi ila sadrihi, dan Nabi ketika mengatakan Allah melihat pada hati kita, Nabi tunjuk jarinya ke dadanya ini. Ya, artinya hati ada di dada, ya. Inna sa'ada makruna bitazkiyatil qalbi wujudan wa adaman. Ya, sesungguhnya kebahagiaan itu tidak terlepas dari tazkiyatul qalb, ya, menyucikan hati, mensucikan hati. Jadi ada tidaknya kebahagiaan itu tergantung dari bagaimana kita mensucikan hati kita. Fama asgharan nufusu wa ahlaka mithlu ma'siyatillah, ya, dan jiwa yang paling celaka adalah yang senantiasa melaksanakan kemaksiatan kepada Allah. Wa makabbaraha wa masyarrafa wa as'ada mithlu ta'atillah, dan hati yang paling bahagia, cara membuat hati bahagia, cara membuat hati menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Allah tentunya dengan taat kepada Allah. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai', rahmatku meliputi segala sesuatu, fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tunaz zakah, dan saya akan berikan rahmatku kepada orang-orang yang yattaqun, yang bertakwa dan melaksanakan zakat, ya, menunaikan zakat. Faz-zakatu huna, adapun zakat di sini, kama ja'an Ibni Abbas wal Hasan radhiyallahu anhuma, sebagaimana yang dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas dan Hasan ibn Ali radhiyallahu taala anhuma, hiyal amalu bima yuzakkin nafsa wa yutahhiruha wa huwa ta'atullahi wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Jadi zakat di sini yang dimaksud adalah segala amal, segala perbuatan yang mampu menyucikan jiwa dan membersihkannya. Apa itu? Taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wan nasu yaumal qiyamah itsnan. Adapun orang-orang pada hari kiamat nanti terbagi menjadi dua golongan, ya. Mujrimun au mutazakki, ya, orang yang berlumuran kotoran dosa atau orang yang suci dari dosa-dosa itu. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu may ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Sesungguhnya orang yang datang dengan kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala mujriman, dalam keadaan mujrim, penuh dengan kotoran dosa, fa inna lahu jahannam, maka baginya neraka jahannam, la yamutu fiha wa la yahya, dia tidak mati dan tidak hidup di situ. Ya, bagaimana maksudnya tidak mati dan tidak hidup? Ya, dia tidak bisa hidup dengan tenang, dan dia tidak bisa mati untuk terlepas dari siksaan. Artinya terus hidup tapi hidupnya tidak tenang, tidak mati dan tidak hidup dalam neraka jahanam. Wa may ya'tihi mu'minan, ya, barang siapa yang datang dalam keadaan beriman, qad amila salihat, melakukan amal soleh, fa ulaika lahumud darajatul ula, mereka yang mendapatkan derajat tertinggi, jannatu adnin, yaitu surga Aden. Surga Aden itu surga selama-lamanya, tajri min tahtihal anharu khalidina fiha, yang mana di surga itu ada sungai yang mengalir di bawahnya dan dia kekal di dalamnya. Wa dzalika jazaa'u man tazakka. Ini balasan untuk siapa? Balasan untuk orang-orang yang senantiasa mensucikan dirinya, ya. Idza ulima hadza, ya, kalau kita tahu ini, tabayyana ahammiyatu hadzal maudu', ya, maka
telah jelas saja pentingnya, urgensinya tema ini, yaitu mensucikan jiwa dan hati. Wa syiddatul haja ila inayati bih, dan urgennya juga kita, pentingnya kita untuk memperhatikan hal ini. Fa innal qalba bihajatin ila ayyakhudha minal iman wal Qur'an ma yuzakkihi wa yuwayyiduh. Ya, maka hati ini sangat butuh untuk terus ditambahkan keimanannya dari Al-Quran, ya, sangat butuh juga dengan dekat dari Al-Quran dan segala sesuatu yang dapat menyucikan hati ini. Kama yataghadzal badan bima yunammihi wa yukawwih, sebagaimana badan itu juga butuh pada sesuatu yang dapat membuat dia tumbuh dengan sehat dan menguatkan badan, itu makanan, ya, makanan dan minuman. Wa in kanal halak, kalau tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, ya maka badan akan binasa. Hati juga kalau tidak dikasih sesuatu yang dapat menambahkan iman, tidak didekatkan pada Al-Quran, maka hati ini binasa. Maka kebinasaan hati itu, kata para ulama kita, terbagi menjadi dua. Ya, ada maradus syubhat, ya, sakit syubhat, ada satu syahwat. Syubhat ini seperti zaygul qalbi, ya, hati yang melenceng, ya, melenceng dari kebenaran, ya, sering masuk pada syubhat. Nah, cara untuk menghindari, mengobati ini yaitu dengan ilmu nafi, ya, ilmu yang bermanfaat, wa ziyadatul yakin, dan keyakinan, ya, menambah terus keimanan dengan ilmu yang bermanfaat. Kita kalau terus menambah ilmu, insya Allah kita tidak akan tersesat pada syubhat, dan itu ilmu-ilmu yang bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di antara doa kita yang senantiasa kita panjatkan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah, ya Allah, berikanlah kepada kami, tambahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Di antara lagi doanya, Allahumma inni na'udzubika min ilmin la yanfa, ya Allah, kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kemudian penyakit yang kedua, ya, itu adalah syahwat. Nah, syahwat ini tentu ya maksiat, ya, dan maksiat ini bisa kita cegah, bisa kita lawan dengan as-sabar, dengan kesabaran. Wala budda ma'adzalika min man'i ma yadurruhu, ya, oleh karena itu harus kita cegah hati ini dari apa yang membuat dia binasa. Fatazkiyatu wa in kana asluhan nama wal baraka wa ziyadatal khair, ya, mensucikan hati, tazkiyatul qalb, mensucikan hati itu, walaupun kata asalnya berasal dari kata tumbuh, keberkahan, menambah kebaikan. Tadi sudah dijelaskan, ya, zakat secara bahasa tumbuh dalam kebaikan atau menambah kebaikan. Fa inna ma tahsulu bi izalati syarri, tapi mensucikan hati ini kita bisa sampai pada hati yang suci kalau kita menghilangkan keburukan. Fatazkiyatu tajma' bainal amrayn, maka mensucikan hati ini terdiri dari dua hal. Ziyadatul khair, yang pertama menambah kebaikan, yang kedua izalatus syarri, menghilangkan keburukan, ya, menambah kebaikan dan menghilangkan keburukan. Ya, sama tasfiyah, tarbiyah, mensucikan, mendidik, al-wala wal bara, an-nafyu wal itsbat, ya. Ini dua hal yang tidak bisa terpisahkan, ya. Fal ma'asi bi manzilatil akhlaqir radi'a fil badan wad-daghali fi zar'i, ya, maka kemaksiatan itu tempatnya seperti bakteri jahat yang ada di tubuh, ya, atau seperti semak belukar, tumbuhan liar yang ada di tanaman kita. Fa idza takhallasa badan minal akhlaqir radiyah, seandainya tubuh terlepas dari bakteri jahat itu, nama wasohah, maka dia akan tumbuh dan menjadi badan yang sehat. Fakadzalikal qalbu, maka begitu juga hati, idza janabat dzunubah, kalau dia terjauh dari dosa-dosa, au taba minha, atau dia tobat darinya, kana istifragan min takhlitatihi, ya, maka dia terlepas dari bercampurnya kebaikan al-haq dengan kebatilan. Fatakhallasat quwwatul qalbi wa iradati lil khair, maka kekuatan hati ini bisa terfokus pada kebaikan, ya, bisa terfokus pada kebaikan. Fastaraha minal jawadhib al-fadi, dan dia terhindar dari daya tarik yang merusak. Fala sabila ila zakatil qalbi, ya, maka tidak ada jalan untuk mensucikan hati, untuk menjadi hati yang suci, hati yang bersih, idzan illa ba'da taharati, kecuali setelah dibersihkan, dicuci, ya. Wa ta'ammal fi hadza qaulihi ta'ala, dan perhatikanlah, renungkanlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum, ya, katakanlah kepada orang-orang beriman,
yang menutup agar senantiasa menjaga pandangannya dan menjaga kemaluannya, dzalika azka lahum, itu lebih suci bagi mereka. Faja'ala az-zakata ba'da ghaddil basar wa hifdzil farji. Maka kesucian hati ini Allah sebutkan setelah orang bisa menjaga pandangan dan menjaga kemaluan. Makanya perusak hati yang paling berbahaya di zaman ini adalah HP, ya, handphone, smartphone kita, karena dia adalah teman terdekat kita. Wazzamilul mumil, ya, teman itu mengikut, ya, kita bisa ikut, ya, terpengaruh. Almar'u ala dini khalilihi, orang itu tergantung agama temannya. Ya, kalau teman kita buruk, ya kita juga kadang ikut buruk, bahkan bisa jadi ikut buruk. Tapi kalau teman kita baik, ya kita ikut baik. Nabi SAW mengumpamakan, ya, berteman dengan pandai besi dan penjual parfum. Ya, kalau kita berteman dengan ini tanpa mengurangi, ya, pekerjaan, ya, bagi saudara-saudara kita yang bekerja di perbesian, ya. Cuma kalau kita berteman dengan pandai besi, ya minimal kalau kita tidak jago bikin kerja besi itu, kita terkena cipratan apinya. Ya, tapi kalau kita kerja bersama, kalau kita dekat dengan penjual parfum, walaupun kita tidak dikasih parfumnya, ya minimal kita terkena aromanya, ya, atau testernya, ya, sampel. Intinya sekarang yang paling merusak adalah HP ini. Ya, maka senantiasa kita jaga hati-hati kita, jangan sampai kita terlena, ya, dan larut pada scrolling yang dapat merusak hati kita. Qala ba'dul ulama, berkatalah sebagian ulama, adzikru lil qalbi bimanzilatil ghadha'i lil jasadi. Ya, zikir itu untuk hati seperti makanan untuk badan. Fakama la yajidul jasadu ladzatat ta'ami ma'as saqam. Ya, sebagaimana tubuh tidak bisa merasakan makanan yang enak kalau lagi sakit. Ya, ada makanan enak tapi sakit gigi tidak enak juga rasanya. Fakadzalika qalbu la yajidu halawata dzikri ma hubbid dunya. Maka hati juga kalau dibarengi dengan cinta pada dunia tidak akan merasakan manisnya berzikir. Ya, manisnya mengingat kepada Allah jika dibarengi dengan mencintai dunia. Ya, ini bukan maksudnya melarang orang cari dunia, tapi jangan dunia ditaruh di hati. Dunia ini di tangan saja. وَلِيَعْلَمَ الْأَبْدُ أَنَّهُ لَا زَكَاةَ لِقَلْبِهِ وَرُوحِهِ مَهْمَا اجْتَهَدَ إِلَّا بِتَفَضُّلِ الْكَرِيمِ سُبْحَانَهُ. Dan seorang hamba juga harus mengetahui bahwa hati ini tidak akan mungkin suci. Mau dia berusaha semaksimal mungkin untuk menyucikan hatinya, tidak akan mungkin hatinya bersih kecuali dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh ma zaka minkum min ahadin abada walakinallaha yuzakki man yasha. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya, tidak mungkin ada orang yang bisa suci, ya, tidak mungkin ada orang yang bisa membersihkan hatinya, ya, tetapi Allah mensucikan hati orang siapa yang dikehendaki. Maka di antara firman Allah dalam hadis qudsi ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ibadi kullukum dhallun illa ma hadaituhu. Ya, wahai hamba-hambaku, setiap dari kalian adalah hamba yang tersesat. Ya, kecuali siapa yang saya kasih hidayah, siapa yang saya kasih petunjuk, kata Allah. Fastahduni ahdikum, minta hidayah sama saya, kata Allah, saya akan berikan hidayah itu. Fala mufliha illa man zakkahu rabbuhu, maka tidak ada orang yang beruntung kecuali yang Allah sucikan hatinya. Fallahu huwal muzakki, maka Allah lah yang maha mensucikan. Wa man zakkahu fahuwal mutazakki, siapa yang Allah sucikan hatinya maka dia adalah tersucikan. Falyaljal abdu ilaihi, maka memohonlah, minta tolonglah seorang hamba untuk bisa disucikan hatinya. Wal yasduq fit talab, dan bersungguh-sungguhlah dia ketika dia minta. Wal yubsyira bifadlihi, dan semoga Allah memberikan kabar gembira dengan karunia-Nya. Fasayuftahu lahu min rahmati, dan Allah bukakan baginya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa qad kana min du'ain Nabi SAW, dan di antara doa Nabi Muhammad SAW, Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah jadikanlah jiwa kami, berikanlah kepada hati dan jiwa kami ketakwaan. Wa zakkiha, dan sucikanlah. Anta khairu man zakkaha, sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik penyuci jiwa. Anta waliyuha wa maulaha, engkau adalah pemilik jiwa ini dan engkau adalah penjaganya. Makanya ketakwaan itu, ya, terdapat tandanya itu ada dua. Yang pertama, qalbun nakiyun tahir. Ya, agar ketakwaan bisa masuk, maka yang pertama adalah
qalbun naqiyun thahir, hatinya murni dan bersih, wa amalus saleh zahir, ya, melakukan amal soleh, ya, hatinya bersih, melakukan amal soleh, maka dia menjadi orang-orang yang bertakwa. Wali ya'lamu aidan anna a'zama ma yataghadha bihil qalbi wa yuqawwi, ya, dan hendaknya seorang hamba mengetahui bahwa yang paling besar memberikan nutrisi kepada hati dan mampu menguatkan hati ini at-tauhidu was-salah. Tauhid, mengesahkan Allah, dan juga salat. Jangan lupa salat. Ya, pesan Nabi sebelum Nabi wafat, as-salah, as-salah, as-salah. Wa ma malakat aimanukum. Ya, salat. Ya, ini kewajiban yang tidak boleh kita tinggal, ya, salat 5 waktu. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah kita semua ini dan keturunan kita, keluarga-keluarga kita muqimas salah, sebagai orang-orang yang mendirikan salat. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah doa kami. Amma tauhid, adapun tauhid, fahuwal hablul awthaq was sababul a'zam li tazkiyatil qulubi wa namaiha. Adalah tali yang sangat kuat, ikatan yang sangat kuat, dan sebab yang paling utama untuk mensucikan hati dan menumbuhkannya menjadi hati yang bersih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha man tazakka, telah beruntunglah orang yang mensucikan. Ai tatahhara anasyirik, yaitu mensucikan, membersihkan dari syirik, ya, terbebas dari syirik, ya. Kemudian yang kedua, mengatakan la ilaha illallah, ya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Wa amana, beriman kepada Allah. Wa wahada, kemudian dia esakan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, kepada Nabi Musa alaihi salam ketika memerintahkan Nabi Musa fi da'wati Fir'aun ila tauhid, mengajak Fir'aun kepada tauhid. Faqul hallaka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Katakan kepada Firaun itu, adakah kamu mau mensucikan dirimu itu? Maka saya akan bantu kamu menuju Tuhanmu agar engkau bisa khusyuk, agar engkau bisa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala tazkiyatu wala tahara illa bitauhid, maka tidak ada hati yang suci, tidak ada hati yang bersih kecuali dengan tauhid. Waddiddu biddiddi, ya, adapun lawannya, ya, tentu kesyirikan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innamal musyrikuna najasun, sesungguhnya orang-orang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah itu najas, kotor. Ya, apa yang kotor? Hatinya. Makanya hati yang kotor itu dengan 3. Ya, pertama dengan syirik, kedua dengan bid'ah, yang ketiga dengan maksiat. Maka cara membersihkan, cara mengobati 3 kekotoran hati ini, ya, tentu dengan 3 juga. Syirik tadi dengan tauhid, kemudian bid'ah dengan sunnah, kemudian maksiat dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid." Ya, katakanlah bahwa sesungguhnya saya ini adalah manusia seperti kalian, tapi saya dikasih wahyu bahwasanya tidak ada Tuhan bagi kalian kecuali Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fastaqimu ilaihi, beramal solehlah secara konsisten kepadanya. Wastaghfiruhu, mintalah ampun, beristighfarlah kepada Allah. Wa wailul lil musyrikin, dan celakalah orang-orang yang musyrik. Alladzina la yu'tuna az-zakah wa hum bil akhirati hum kafirun. Adalah orang-orang, jadi orang musyrik itu ada 2 sifatnya. Yang pertama, tidak menunaikan zakat. Yang kedua, dia kufur, dia ingkar terhadap hari akhir, hari kiamat, ya. Qala aktsarul mufassirin, dikatakan kebanyakan, ya, mayoritas ahli tafsir, az-zakah fi hadhil ayah, zakat di ayat ini adalah maksudnya bukan bayar zakat, ya, tapi at-tauhid, ya, itu adalah tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fiha yaqul Ibnu Abbas, ya, sebagaimana dikatakan oleh Abdullah ibn Abbas, ya, radhiyallahu anhuma, ya, sahabat sekaligus sepupunya Nabi. Humul ladzina la yashhaduna an la ilaha illallah. Maksudnya tidak menunaikan zakat adalah mereka yang tidak bersaksi, tidak meyakini bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Fa inna tauhida yatadamman nafi ilahiyya ma siwal haqqi subhanahu min qalbi wa itsbati ilahiyatihi.
ya bahwasanya tauhid itu adalah menafikan, ya meniadakan segala Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala dan mengokohkan dalam hati, menetapkan dalam hati bahwa Tuhan yang berhak disembah cuma Allah Subhanahu wa taala. Tuhan satu-satunya cuma Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika taharatuhu wa huwa aslu kullu zakati wan nama. Dan inilah bagaimana kita mensucikan hati, dan inilah asalnya pokok, ya asas atau pokok dari segala tazkiyatun nafsi, dari segala mensucikan hati. Fa innan nafsa laysa laha najata wala sa'adata wala kamala illa bi ayyakuna Allahu wahdahu mahbubaha wa ma'budaha. Maka jiwa ini, hati ini tidak mungkin berhasil, tidak mungkin bahagia, tidak mungkin sempurna, tidak mungkin bersih kecuali hati ini menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya, ya menjadi Tuhan yang disembah, yang dicintai. Ala la ahabbu ilaiha minhu. Ya, tidak ada yang lebih dia cintai daripada Allah Subhanahu wa taala. Wala athara indaha min mardatihi wa taqarrubi ilaihi. Dan tidak ada yang lebih diutamakan, yang lebih didahulukan oleh hati ini kecuali mencari ridhonya Allah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa amma shalah, adapun salat, fa hiya a'zamu asbabi zakatil qalbi ba'da tauhid, maka dia adalah sebab utama sucinya hati setelah tauhid. Jadi yang pertama tadi tauhid, yang kedua adalah salat. Fa hiya qutul qulub, maka salat ini adalah makanannya hati. Wa sababu salahiha, dan sebab hati menjadi baik, wa kamaliha menjadi sempurna. Hadza idza kanat salatan dzata khusyu', tapi ada syaratnya, salatnya harus khusyuk. Ya, muaddatan ala wajhil mardi, yang dilaksanakan tentu semata-mata hanya mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa idza kana, ini mohon maaf ini agak panjang, kita selesaikan saja kaidah pertama halaman terakhir. Wa idza kana al-jasadu la yataghadza bil yasiri jiddan minal akal. Ya. Dan sebagaimana tubuh ini tidak cukup kalau makan sedikit saja. Ya. Misalnya kita kasih makan 1 suap, 2 suap, ya kurang lah, masa sehari makan 2 suap saja, pasti mau tambah. Fal qalbu la yaqtad bi salati tunkiru naqran, maka sebagaimana hati ini tidak bisa juga kalau salatnya terburu-buru. Ya, sebagaimana kalau kita makan terburu-buru sedikit tidak bisa, maka hati ini tidak bisa juga kalau salatnya terburu-buru. Balla budda min salati tammah tuqitul qulub. Tapi salatnya harus sempurna yang bisa mengenyangkan hati. Wa ma aqallu man yatanabba ila hadza, dan sedikit sekali yang perhatikan ini. Kebanyakan orang mau buru-buru salat, mau cepat selesai, mau berpindah dari urusan salat ke urusan yang lain. Padahal walaupun kita tidak buru-buru salat, ya paling lama 20 menit, 15 menit. Ini tidak buru-buru. Ya, tidak pernah ada kita lihat orang sholat duhur 1 jam, insya Allah tidak ada. Ya, setengah jam paling lama mungkin, atau kurang dari itu. Ya, maka jangan terburu-buru ya. Ya. Inna salata allati taghadzal qalba haqqan hiya salatu hadiril qalbi, dan salat yang mengenyangkan, yang menjadi nutrisi bagi hati adalah salat yang hati kita hadir dalam salat itu. Al-muqbil ala rabbih fi salati, menghadirkan, menghadap, ya hati ini ya seakan-akan menghadap kepada, ya bukan seakan-akan, memang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi qad ashhara qalbuhu 'azamata man huwa waqif baina yadayhi. Hati ini ketika sholat merasakan betapa agungnya yang sedang dia berkomunikasi dengannya, yang sedang dia sembah ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Famtala'a min hibatihi, maka hendaknya hati ketika sholat diisi dengan hibah. Hibah itu rasa takut dan khusyuk. Wa dhallat unqahu, ya direndahkan dirinya, wastahya minhu ayyuqbal ala ghairihi wa aw yaltafita anhu, dan malu hati ini kalau dihadirkan selain daripada Allah atau berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya ketika salat. Inna salata allati ijtahada sahibuha fi takmili khusyu'iha wa syurutiha wa arkaniha wa wajibatiha mastata'a min sunaniha. Maka salat yang sebenar-benarnya salat adalah ketika pelakunya bersungguh-sungguh ya untuk menyempurnakan khusyuknya, menyempurnakan syarat-syarat salat, rukun-rukun salat, wajib-wajib salat, dan mengerjakan segala sunnah-sunnah salat. Inna salata allati adha qurrata ainihi, ya wa na'ima ruhi wa jannata qalbihi wa mustaraha fid dunya. Sesungguhnya salat yang sebenar-benarnya salat adalah salat yang menenangkan hatinya, membahagiakan jiwanya, ya, menjadikan surga, ya, salat itu adalah surga bagi hatinya, ya, dan merupakan healingnya ketika di dunia.
Ya, pusing-pusing di dunia banyak masalah, maka healingnya bukan jalan-jalan, healingnya adalah dia mendirikan salat. Fala yazalu ka'annahu fis sijnin wadiq hatta yadkhula fiha. Ya, bahkan dikatakan di sini, ya, dia di dunia ini dia terasa seperti di penjara, kehidupannya terasa di tempat yang sempit, ya, sampai dia melaksanakan salat. Dia merasa bebas dari penjara ketika dia melaksanakan salat. Fayastariha biha la minha, maka dia tenang, ya, nyaman, bahagia ketika sholat, dan kurang bahagia ketika di luar sholat. Kebahagiaannya ada pada sholat, bukan pada yang lain. Wal khalasal mustafada min hadhil qaidah. Adapun rangkuman yang semoga kita bisa mengambil manfaat dari kaidah yang pertama ini, annahu idza ulima annal qalba bihaja ila ayyurabba bil ghidha'ir ruhil imani kama yahtajal badanu ila ayyurabba bil ghidha'il hasil maddi. Bahwasanya hati ini seperti tubuh, sebagaimana tubuh butuh untuk diasup dengan nutrisi dan makanan, ya, maka hati juga ini perlu diasup dengan amal soleh, keimanan, tauhid, khusyuk, dan seterusnya. Ya. Wa annal haja ila zakatil qalbi a'zam min hajati ila zakatil badan. Ya, bahwa mengurus, mensucikan hati ini urusannya lebih besar, lebih penting daripada mengurusi badan ini. Memperbaiki hati, mensucikan hati lebih besar dampaknya bagi kita, lebih besar urusannya daripada mensucikan badan kita, ya, mengurus badan kita. Fal muta'ayyin idzan an takuna tazkiyatul qalbi nusba aini kullu man yuridu najata nafsihi wa sa'adatiha. Maka setiap orang yang ingin bahagia di dunia, yang ingin sukses di dunia atau bahagia dunia akhirat, maka dia jadikan urusan hati ini, mensucikan hati ini sebagai prioritas utamanya, ya, nusba ainihi, sebagai prioritas utamanya. Fakama annahu la yakfal aw yansa ayatanala wajaba bal wajabat ta'amiha allati tukawwitu badanihi yawman fa alayhi alla yakfal wa la yansa ayatanawal ma yuqitu qalbuhu wa yuzakkihi yawmiyan. Maka sebagaimana orang tidak pernah lupa makan, setiap hari pasti kita makan ini, kecuali kita puasa juga kita makan sahur, makan buka juga, ya. Sebagaimana orang pada umumnya tidak pernah lupa makan, memberikan makan kepada tubuhnya, maka dia juga seharusnya lebih tidak boleh lagi lupa untuk memberikan makan kepada hatinya, yaitu dengan menambah terus berbuat kebaikan, wa izalatus syarri, menghilangkan keburukan, wa taubah minhu, dan taubat dari keburukan tersebut. Waliyakun ala dzukrin, dan senantiasa untuk seorang hamba dan kita semua mengingat ini, annas sa'ada fit tazkiyah, ya, sesungguhnya kebahagiaan itu didapatkan dari mensucikan hati, wasyaqawa fit tasyiyah, dan kesengsaraan, ya, keterpurukan itu didapat dari mengotori hati ini. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan hatinya, dan merugilah orang yang mengotori hatinya. Semoga bermanfaat. Masya Allah, ini pada kaidah yang pertama ada banyak sekali ibrah, hikmah, dan pelajaran yang bisa kita petik. Kami berharap semoga apa yang kita pelajari ini menjadi amal jariah dan ibadah, ternilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.